Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedulur-dulur, saya dapatkan informasi sebenarnya sudah lama tentang Candi Borobudur. Kalau sedulur-dulur yang umur di bawah 20 tahun atau 25 tahun tidak tahu sejarah ini. Jadi ini saya kebetulan buka-buka masalah habaib ini yang ada berkiprah di negara Indonesia. Banyak cerita Habib-Habib Ba'alawi ini. Yang terbaru itu Habib Said Aqil Al-Munawar. Dulu pernah jadi Menteri Agama ketika Presiden Megawati. Tapi ada kasus yang amat lucu beliau ini. Kemarin setelah komen dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, banyak bulian ditujukan kepada Ba'alawi ini. Karena apa? Dalam pidatonya kemarin ini seolah-olah coro bahasa Jawanya itu ngentengge, menganggap remeh tesis dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Akhirnya netizen membuka-buka catatan beliau, sejarah beliau berkiprah di negara kita. Ternyata pernah jadi Menteri Agama Republik Indonesia. Tapi dari peristiwa itu, sejarah beliau ini yang amat lucu bahwa beliau ini pernah menggali di situs Batu Tulis di Jawa Barat. Jadi konon dia mencari dengan beberapa orang di sekitar Batu Tulis ini, mencari harta benda yang terpendam di dalamnya. Dia membawa beberapa orang kemudian menggali di situs itu, sekitar situs itu maksudnya itu lebar itu sekitar 2 meter, dalam sekitar 2 meter, konon untuk mencari harta karun. Sesuatu yang kalau pikir seorang profesor percaya dengan hal yang begitu. Akhirnya penggalian itu dihentikan karena mendapatkan protes dari warga sekitar, dan itu cerita itu masih ditulis dalam buku sejarah, tidak bisa dihapus karena ini sudah tertulis kiprah beliau ketika menjadi Menteri Agama di negara kita. Nah, dari fenomena ini saya kemudian membuka-buka kembali berita-berita lama. Ternyata memang oknum-oknum Ba'alawi ini kalau pikir-pikir kenapa selalu bikin rusuh beritanya. Tidak Habib Bahar, tidak Habib Topik yang bilang jangkrik dan menganjing-anjingkan Kiai Pribumi. Belum lagi Habib Rizik yang selalu memprovokasi pemerintah waktu itu dan unek-unek ke Presiden Joko Widodo dengan kata-kata yang tidak pantas. Nah, kemudian setelah itu ada berita lagi dari Yaman, itu Syekh Samsudin Sarafuddin itu mengeluarkan beberapa nama sekitar 92 atau 93 nama klan Ba'alawi yang tidak diakui sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Di antaranya ada Smith bin Smith. Nah, di sini kan banyak. Kemudian Sahab, kemudian Barabah, kemudian Asgaf, Topeng Asgaf itu tidak diakui di Yaman sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Ada lagi bin Yahya. Coba bin Yahya siapa yang tidak kenal, yang di belakang namanya ini ada Yahya. Tadi sudah Aidit dan banyak lagi. Jadi bisa dicari di Google atau di video YouTube lainnya. Ada sekitar 93 atau 92 nasab Ba'alawi yang tidak diakui Mufti Yaman Syekh Samsudin Sarafuddin yang baru-baru ini kita dengar. Dan diantara yang saya bacakan tadi itulah marga-marga Ba'alawi yang bukan keturunannya Nabi Muhammad SAW. Jadi bisa di cross check kenapa mereka-mereka ini
ya polanya, kata-katanya, dakwahnya, kadang-kadang kita juga tidak habis pikir kenapa turunannya Nabi kita Muhammad berpikiran seperti itu, berkata seperti itu, bahkan provokator. Bahkan yang paling tragis mengaku-ngaku cucunya Rasulullah SAW. Kembali masalah berita yang saya ketemukan ini. Jadi Borobudur sekitar 1985 ini pernah dibom. Dan yang ngebom ini ada 2 orang oknum Habib atau 2 orang oknum Balawi. Ceritanya di berita-berita yang kita bicara di sini itu jihad begitu. Tapi dibalik pengeboman Borobudur ini kita tidak tahu seperti apa kemauan mereka. Jadi akan sedikit saya bacakan. Bom Candi Borobudur adalah peristiwa pengeboman yang terjadi pada hari Senin 21 Januari 1985. Dan terus ke bawah, pelaku di sini Muhammad Jawad alias Ibrahim alias Kresna, ini perencana. Yang kedua Abdul Qadir Al-Habsyi. Nah, Al-Habsyi juga dibatalkan. Nasabnya tidak diakui sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, marga Al-Habsyi. Ini di Indonesia banyak, dan teman-teman bisa lihat cross-check ustadz-ustadz apa yang belakangnya bernama Al-Habsyi. Itu oleh Mufti Yaman Syekh Samsuddin Syarafuddin termasuk dimasukkan dalam 92 atau 93 marga Balawi yang tidak diakui. Pelaku kemudian yang kedua Husain Ali Al-Habsyi. Jadi Abdul Qadir Ali Al-Habsyi dan Husain Ali Al-Habsyi, masing-masing Al-Habsyi belakangnya. Jadi Al-Habsyi ini tidak diakui oleh Mufti Yaman sebagai cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Penangkapan tersangka. Jadi setelah itu dalam peristiwa kasus ini jaksa menuduh bahwa tindakan pengeboman terhadap Candi Borobudur merupakan aksi balas dendam Abdul Qadir dan kawan-kawan terhadap peristiwa Tanjung Priok tahun 1984. Jadi alasan Al-Habsyi berdua ini dengan Abdul Qadir ini untuk balas dendam pada peristiwa Tanjung Priok 1984. Ada apa peristiwa Tanjung Priok 1984? Boleh dibuka. Di situ terjadi peristiwa yang luar biasa juga. Jadi mereka dengan niat seperti itu untuk membalas dendam dengan cara mengebom Candi Borobudur. Ini menurut si terdakwa ini. Dan seterusnya Abdul Qadir kemudian divonis pengadilan negeri Malang dengan hukuman penjara 20 tahun. Abdul Qadir dipenjara 20 tahun karena terbukti sebagai pelaku peledakan. Sementara kakak Abdul Qadir, Husain bin Al-Habsyi, kemudian dihukum penjara seumur hidup. Jadi klan Habib Ba'alawi yang bernama Husain ini dihukum penjara seumur hidup di lembaga pemasarakan kelas 1 Lowok Waru, Malang. Jadi dari peristiwa ini, setelah menjalani hukuman selama 10 tahun, Husain bin Ali Al-Habsyi ini mendapat remisi dari Presiden RI setelah menjalani hukuman 10 tahun, dan Husain bin Ali Al-Habsyi kemudian mendapat grasi dari Presiden B.J. Habibie pada 23 Maret 1999. Husain sampai sekarang menolak tuduhan atas keterlibatannya dalam peledakan Borobudur dan menuding Muhammad Jawad sebagai dalang peristiwa tersebut. Jadi mereka bertiga saling tuduh-menuduh, bahkan si Husain Al-Habsyi ini justru menuduh Muhammad Jawad
sebagai dalang peristiwanya. Jadi kita tahu mereka setelah ditangkap dan menjalani hukuman, akhirnya satu sama lain saling salah menyalahkan. Jadi seperti kemarin si Bahar ini juga seperti itu. Dia teriak-teriak begitu, kemudian di dalam videonya lain, kurang lebih dia berkata, Robito sudah saya bela mati-matian, apa pembelaan Robito terhadap dirinya. Nah, ini mirip seperti ini. Dan ini saya baca di Detik News pada tahun 1985 ini juga disebutkan di sini, pimpinan Khilafatul Muslimin pernah terlibat teror bom di Borobudur. Nah ini, pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja ditangkap polisi. Abdul Qadir Baraja diketahui pernah terlibat dalam aksi teror bom Candi Borobudur 1980-an. Kalau di sini disebut seperti itu. Rekam jejak Abdul Qadir Baraja ini diungkap oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. BNPT menyebut Baraja merupakan mantan anggota NII sekaligus salah satu pendiri pondok pesantren Al-Mu'min Ngeruki bersama Abu Bakar Ba'asyir dan lainnya yang juga ikut bagian dalam Majelis Mujahidin Indonesia MMI tahun 2000. Abdul Qadir Baraja pernah ditahan terkait dengan teror. Baraja telah mengalami 2 kali penahanan, pertama pada Januari 79 tahun 79 berhubungan dengan teror Warman, ditahan selama 3 tahun, kata Direktur Pencegahan BNPT Brigjen R. Ahmad Nur Wahid kepada wartawan. Nah ini beritanya. Jadi dari peristiwa ini kita melihat tadi pengeboman Borobudur ini juga jangan kita lupakan bahwa di situ ada keterlibatan klan oknum Ba'alawi yang belakangnya Al-Habsyi yang sudah dari zaman tidak disahkan sebagai keturunan Nabi. Jadi Ustadz juga provokator. Kemudian yang ini tadi saya bacakan mengebom Borobudur, kemudian divonis seumur hidup, kemudian mendapatkan remisi, dan terus akhirnya agresi dari presiden kita sebelumnya. Nah setelah itu mereka saling tuduh menuduh bahwa yang berperan dalam pengoban itu salah satu dari mereka setelah dihukum tadi selama 10 tahun. Ini oknum Ba'alawi. Dari peristiwa ini kita selalu harus waspada. Kenapa dari klan-klan ini selalu, ya boleh dikata begitu, bikin kisruh, bikin berita-berita yang membuat negara ini tidak kondusif. Terus berjuang bersama tesis Kiai Haji Imaduddin, PCNU Wonogiri, Solo Raya, mana lagi Sragen, Garut, Kulon Progo. Jangan lupakan, karena mereka tidak akan melupakan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.